Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah materi yang menurut saya penting di masa sekarang. Seharusnya hidup tidak hanya stagnan, tidak hanya berhenti pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan saja, tetapi kita harus selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan meningkatkan kualitas hidup. Tentu dalam kehidupan ini ada hal-hal yang perlu kita waspadai, yaitu adalah perbuatan buruk. Seringkali orang menyebut sebagai perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Perbuatan buruk inilah yang nyatanya akan membuat penderitaan, tidak hanya kepada kita, tetapi penderitaan itu bisa saja terjadi dan menyebabkan ketidakstabilan batin orang yang kita temui. Memang setiap orang yang belum bersih dari kekotoran-kekotoran batin, belum bersih dari rintangan-rintangan batin, akan masih melakukan tindakan-tindakan keliru. Tetapi bukan berarti tindakan yang tidak baik itu dianggap wajar dan bisa dilakukan oleh siapapun. Maka tentunya orang yang berpikir bijak, dia akan selalu berupaya memperbaiki diri. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, maka kita akan berupaya melakukan perbaikan, entah itu secara langsung maupun secara bertahap. Itulah yang menyebabkan orang disebut sebagai orang bijaksana. Orang bijaksana bukan hanya orang yang pintar, tetapi orang yang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Mengingat yang telah lalu, perbuatan-perbuatan buruk hendaknya menjadi sebuah pelajaran, hendaknya menjadi sebuah pengalaman yang mendorong kita jauh lebih baik. Hendaknya pun kita memiliki komitmen untuk menjadikan hidup ini berkualitas jauh lebih baik, agar hidup ini terasa aman dan bahagia. Maka di dalam Digha Nikaya 2 313, Guru Agung memberikan jawabannya agar kita selalu mempunyai upaya yang jelas dan benar dalam hidup ini. Upaya yang pertama adalah mencegah hal-hal yang buruk dan jahat yang belum ada atau belum timbul di dalam diri kita agar tidak timbul. Tugas kita adalah membangkitkan keinginan untuk mencegah munculnya keadaan-keadaan jahat yang mungkin saja secara cepat bisa masuk ke dalam perilaku-perilaku kita. Kita harusnya berupaya untuk mengarahkan tekad dan mengarahkan usaha yang benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang benar. Kita harus berupaya mencegah hal-hal yang tidak baik ini agar hidup kita terasa lebih aman dan damai. Perbuatan baik yang bisa kita cegah akan meminimalisir segala macam atau berbagai penderitaan yang membuat kita terkekang dalam kebodohan batin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sedama, poin yang kedua adalah usaha rajin untuk menghilangkan keadaan-keadaan jahat dan buruk yang sudah ada di dalam diri kita. Kembali lagi, memang seseorang yang melakukan tindakan-tindakan buruk harusnya mulai untuk memperbaiki diri. Karena di masa mendatang kehidupan itu tidak pasti. Artinya berbagai macam persoalan yang akan timbul akibat perilaku-perilaku yang tidak baik yang kita lakukan
bisa saja terjadi, bisa saja menimpa kita cepat atau lambat. Maka menjaga setiap tindakan kita itu adalah hal yang penting. Membangkitkan keinginan untuk meninggalkan keadaan-keadaan buruk ini harus segera dilakukan. Kita harus berupaya mengarahkan tekad dan mengarahkan pikiran untuk mencapai tujuan, terbebas dari keadaan-keadaan yang tak bajik. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sedama, yang dimaksudkan di sini ialah menyadari bahwa kejahatan yang telah muncul dalam diri kita ini harus dimulai untuk dihilangkan, serta belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya lagi. Cukup hanya sekali kita melaksanakan atau kita melakukan hal-hal yang buruk. Ada pepatah mengatakan orang yang melakukan kesalahan yang sama di waktu yang berbeda itu lebih bodoh dibandingkan keledai. Keledai akan belajar ketika dia jatuh di dalam lubang tertentu, maka dia akan mengingat dan berpikir tidak akan pernah melalui jalan yang sama agar tidak terjatuh pada lubang yang sama. Maka ketika seseorang melakukan kejahatan yang sama di waktu yang berbeda, berarti ia lebih rendah, ia lebih bodoh dibandingkan keledai. Maka penting rasanya untuk kita belajar dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Menyadari kejahatan ini bukan berarti menyesali, tetapi ketika kejahatan muncul, yang kita lakukan adalah mengambil sisi-sisi yang dijadikan sebagai pedoman kita untuk menjadi lebih baik. Nyatanya dalam setiap permasalahan, persoalan, dan problematika akan ada sisi-sisi baik. Akan ada pelajaran-pelajaran tertentu yang akan kita ambil. Misalnya kalau kita sering marah atau kita temperamen tinggi, pada suatu ketika saat kita berada di kondisi marah, kemudian meluapkan kemarahan pada seseorang, pada rekanan, kepada keluarga, bahkan marah kepada diri sendiri, apa yang akan kita dapatkan? Tentu hanya renggangnya sebuah hubungan. Bahkan ketika kita marah kepada diri sendiri, itu dimunculkan dan kita tidak ada rasa menghargai di dalam diri kita sendiri. Di dalam Dhammapada dijelaskan bahwa seseorang yang meninggalkan perbuatan jahat dan menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka ia diibaratkan seperti bulan yang tidak tertutup oleh awan. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan baik, maka kebaikannya tersebut tetap akan diketahui orang, cepat atau lambat. Ibarat rembulan yang jernih tanpa tertutup oleh awan. Maka kita perlu untuk selalu mengembangkan kebaikan di setiap saatnya. Yang ketiga adalah usaha rajin untuk menimbulkan keadaan-keadaan yang baik di dalam diri kita. Membangkitkan keinginan untuk menimbulkan keadaan-keadaan yang menguntungkan yang masih belum muncul dengan cara mengarahkan tekad dan mengarahkan pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang belum atau baru saja kita ketahui dan kita laksanakan. Di dalam Attawagga, di dalam syair Dhammapada, oleh diri sendiri kejahatan diperbuat, oleh diri sendiri pula seseorang menjadi ternoda.
Oleh diri sendiri kejahatan dihindari, oleh diri sendiri pula seseorang menjadi suci. Suci atau ternoda tergantung pada diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa mensucikan orang lain. Maka untuk menjadi pribadi yang baik itu dari diri sendiri. Yang keempat adalah usaha rajin untuk menjaga dan mengembangkan keadaan-keadaan baik yang telah timbul agar tidak membiarkannya lenyap. Dengan kata lain, usaha atau tindakan kita yang baik tetap harus dipertahankan. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa melihat ketika kita melaksanakan perbuatan itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak membawa penderitaan bagi diri sendiri atau penderitaan bagi orang lain, maka kita perlu untuk lanjutkan. Rasa peduli, rasa cinta kasih, dalam bahasa Jawa rasa tepo seliro, rasa saling mengisi dan menghormati itu wajib untuk dikembangkan. Jangan hanya berhenti pada saat ini, tetapi itu harus menjadi karakter. Karakter muncul dari habit atau dari kebiasaan. Maka munculkan kebiasaan-kebiasaan untuk peduli, munculkan kebiasaan untuk cinta kasih, munculkan kebiasaan untuk mau menghargai. Maka setelah kebiasaan ini timbul, bertahan lama akan membentuk karakter. Dan karakter inilah yang memberikan cerminan diri kita itu seperti apa. Kalau karakternya baik, otomatis orang tersebut baik. Tetapi kalau karakternya buruk, menjelaskan perilaku dan kehidupan sehari-harinya juga buruk. Tentu dalam Dhammapada sudah sangat dijelaskan bahwa diri kita ini sebagai pulau perlindungan bagi diri kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi perlindungan untuk diri kita. Maka usaha sendiri ini senantiasa menjadi peranan yang paling penting, peranan sentral. Demi apa? Demi kemajuan baik secara fisik, psikis maupun batin. Tanpa dilandasi usaha sendiri sangatlah sulit bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup ke arah yang benar, ke arah yang bajik. Memang terkadang kita sulit untuk melihat kesalahan atau kekeliruan diri sendiri. Jauh lebih sulit untuk membiarkan kekotoran perilaku ini berkembang. Maka seringkali kita melihat dalam peribahasa gajah yang ada di pelupuk mata kadang tidak terlihat, tetapi semut yang ada di lautan jauh terkadang terlihat. Itu menandakan bahwa kita belum bisa menilai dan mengoreksi diri sendiri. Maka sebagai penutup, saya selalu berpesan, mari kita tingkatkan kualitas-kualitas baik di dalam hidup kita, karena kualitas-kualitas inilah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang lebih baik setiap saat.